Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Rabbul Alamin, dan kita semua masih diberikan kekuatan sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan ini, di tahun ini, yang insya Allah pada bulan Ramadan ini semoga benar-benar bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat NBW Tour yang dimuliakan oleh Allah, pada pengajian kali ini yang akan kita bahas masih mengenai tata cara sholat yang benar berdasarkan aturan fikih, ya, aturan fikih. Karena seperti yang kemarin sudah dibahas, bahwasanya sholat ini as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tihangnya agama. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita merusak tihangnya agama. Kalau kita melaksanakan sholat tapi sholatnya asal-asalan, tidak pakai ilmu, berarti sama saja itu merusak tihang agama. Jadi merusak tihang agama itu bukan hanya untuk orang yang tidak sholat, tapi orang yang sholat tanpa memakai ilmu itu sama saja merusak tihang agama. Makanya al-amal bila ilmin bahwa mardud, amal tanpa ilmu itu ditolak. Makanya sholat harus benar-benar pakai ilmunya sesuai aturan fikih. Nah, dalam pengajian live kali ini tujuan saya itu membahas masalah sholat. Semoga pembahasan ini bisa-bisa akan membawa manfaat keberkahan untuk kita semua. Baik, lanjutan dari pengajian yang kemarin. Kemarin kita baru beres membahas syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Jadi ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ya. Sudah beres kemarin dibahas, tinggal kita akan membahas rukun sholat, ya, rukun sholat. Rukun sholat ini adalah fardu sholat. Jadi rukun sholat, fardu sholat itu sama-sama saja, cuman dalam sholat bahasanya rukun. Nah, gitu. Sehingga rukun ini semuanya harus dikerjakan. Mau tidak mau semuanya harus dikerjakan. Jika salah satu rukun tidak dikerjakan, maka dinyatakan tidak sah sholatnya. Salah satu rukun tidak dikerjakan, maka dinyatakan tidak sah sholatnya. Yang pertama, rukunnya sholat adalah an-niyatuni. Niat ini menjadi rukun pertama bagi sholat, yang dimana ketika kita sholat tidak memakai niat, maka dikatakan sholatnya tidak sah. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pasti sahnya suatu amal itu tergantung dari niatnya.
Jadi amal yang tanpa niat itu tidak akan sah. Ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW. Sehingga kalau amal tanpa niat tidak sah, berarti sholat tanpa niat itu sama tidak sah, ya, tidak sah. Lalu pertanyaannya, bagaimana lafadz dari niat sholat? Lafadz niat sholat, seperti kita ketahui sholat itu ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Niat nanti disesuaikan dari sholatnya. Apabila sholatnya sholat subuh, berarti usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal Ka'bah, atau mustaqbilal kiblati, boleh adaan lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala, ya. Itu boleh kalau seandainya jadi makmum. Niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala, ya, seperti itu niat sholat, ya. Wa mahalluhu al-qalbu, sedangkan tempatnya niat itu dalam hati. Tempatnya niat itu dalam hati. Wa talafudu biha sunnah, sedangkan mengucapkan niat itu sunnah. Jadi ucapan usolli fardhu subhi ini dihukumi sunnah, sedangkan yang wajibnya itu apa? Mengucap di dalam hati. Itu yang wajib, mengucap di dalam hati. Nah, kemudian dilanjutkan, wa yustaratu muqaranatuha li ayyi juz'in minal ajza'i takbiratil ihram. Disyaratkan niat itu dibarengi dengan juz dari juz takbiratul ihram. Maksudnya nanti niat itu ketika niat sholat itu bareng tingkahnya dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika Allah itu langsung niat dalam hati. Allah langsung dalam hati itu niat berkata, saya niat sholat fardu subuh. Allah, itu langsung hati berkata bareng. Allah, hati berkata niat saya sholat fardu subuh. Umpamanya kalau sholatnya subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala lobar, Allahu Akbar. Nah, ya, itu harus dibareng. Jadi Allah fardu, Allah Ta'ala, kata hati Allahu Akbar. Nah, itu bareng, sebisa mungkin bareng, ya, biar ini. Jadi niat dan takbiratul ihram itu harus dibarengkan, ya, dibarengkan. Nah, jadi tidak boleh seperti ini. Allahnya udah panjang, bisa kalau baru saya niat sholat. Nah, kalau seperti itu gak benar, ya, harus bareng. Allah langsung niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, umumnya seperti itu udah sah. Nah, itu lafadznya niat. Sebenarnya lafadznya niat itu tidak memakai mustaqbilal Ka'bah, itu tidak jadi masalah. Tidak memakai lillahi ta'ala itu tidak jadi masalah, itu hukumnya sunnah. Yang paling penting itu Anda dalam hati mengucapkan sholatnya, sholat apa, kemudian mengucapkan fardunya. Jadi cukup sebenarnya kalau niat itu sholli fardhos subhi Allahu Akbar, segitu juga sebenarnya cukup, ya. Dalam hati niat saya sholat fardu subuh Allahu Akbar, itu sudah cukup sebenarnya. Hanya saja memang kita tidak akan mendapatkan pahala sunnahnya, ya. Sunnahnya itu pakai usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati
adaan lillahi ta'ala. Nah, itu lebih utama, lebih afdol ya. Kemudian rukunnya sholat itu yang nomor 2 adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, bukan takbiratul ihram dulu. Nah, yang nomor 2 rukunnya sholat itu adalah al-qiyamu, berdiri. Nah, jadi fil fardi dalam sholat fardu lil qadiri bagi orang yang kuat, bagi orang yang mampu. Nah, jadi rukun sholat yang nomor 2 itu harus berdiri bagi orang yang mampu. Nah, berarti kalau bagi orang yang sakit sholatnya nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Mau duduk silahkan boleh ya. Mau duduk boleh, mau sambil tiduran boleh. Kalau memang kemampuannya sambil tidur ya tiduran aja. Tapi yang salah itu kemampuannya berdiri, sholatnya sambil duduk, itu gak sah sholatnya. Nah, kalau nggak kuat berdiri ya duduk, kalau nggak kuat duduk ya tidur, nggak apa-apa. Nah ya, soalnya sholat itu dirukunkan untuk yang berdiri itu bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, waqumu lillahi qanitin ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak mampu nggak apa-apa. Cuman kalau dari dalam sholat sunnah itu beda. Dalam sholat sunnah, kalau dalam sholat sunnah sebenarnya nggak berdiri juga gak jadi masalah, karena dirukunkannya berdiri itu fil fardi dalam sholat fardu. Jadi sholat harus berdiri itu fil fardi dalam sholat fardu. Makanya kalau dalam sholat sunnah sebenarnya kalau sambil duduk juga gak jadi masalah. Cuman ya ngapain kamu sholat sambil duduk kalau badan kamu sehat gitu doang. Nah ya, seperti misalkan Anda sholat tarawih mau sambil dudukan, ya gak jadi masalah, sholat Anda tetap sah. Cuman ngapain doang, kan Anda sehat, ngapain harus duduk. Nah gitu. Walaupun duduk ketika sholat sunnah itu tidak bisa tidak menghalangi sahnya sholat, tetap sahnya sholat gitu. Karena berdiri dalam sholat itu fil fardi, untuk sholat fardu, Nah, itu yang nomor 2. Pertama niat, yang kedua berdiri ya. Kemudian yang ketiga baru rukunnya sholat itu takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu takbir pertama pada permulaan sholat yang pas niat itu Allahu Akbar. Nah itu takbiratul ihram dengan syarat bisautin yasma'u, harus memakai dengan suara yang harus terdengarnya bukan terdengar kencang, tapi minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Harus terdengar oleh telinganya sendiri. Allahu Akbar. Ini minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, ya, tidak boleh jangan nggak ada suaranya. Apalagi kalau gini, Allah bar, tiba-tiba bar. Nah, itu bisa dikatakan takbiratul ihramnya tidak sah. Semua huruf-huruf takbiratul ihram, saya jelaskan lagi. Semua huruf-huruf takbiratul ihram itu dari mulai ta-nya, dari mulai alif lamnya, haknya, hamzahnya, kafnya, ba-nya, ro-nya, itu semua harus terdengar oleh telinga sendiri, bukan oleh telinga orang lain. Ya, semua huruf lafaz Allahu Akbar ya, lafaz Allahu Akbar ini semua hurufnya harus terdengar oleh telinga sendiri. Jadi jangan Allah bilang bar, nah itu salah. Jadi harus semua terdengar. Allahu Akbar, semua terdengar ya. Panjangnya maksimal 14 detik.
Allah. Ini panjangnya maksimal 14 detik, tapi kalau bisa jangan sampai 14 detik juga, harus lebih pendek. Allahu Akbar. Nah, ya, dipanjangkan Allahnya Allah, itu memanjangkan lafaz Allah itu sunnah, ya. Jadi jangan gini, Allahu Akbar. Yang seperti itu. Nah, itu berarti nggak mendapatkan pahala sunnahnya. Harus lebih panjang. Allahu Akbar. Nah, kalau seperti itu bisa mendapatkan pahala sunnahnya, ya. Dan takbiratul ihramnya bisa dikatakan benar, sudah memenuhi aturannya takbiratul ihram. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka fakabbir. Wa rabbuka fakabbir. Nah, seperti itu. Gimana kan kalau ada yang bertanya, misalkan inilah akbar artinya besar, kabir artinya besar, boleh gak kita mengganti lafaz menjadi Allahu kabir seperti itu, ya? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, ya. Atau Allah itu kan Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus kan Allah juga. Apakah boleh nggak kita mengganti lafadznya di dalam takbiratul ihram menjadi Ar-Rahmanu Akbar atau Ar-Rahimu Akbar? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau tidak sah takbiratul ihramnya, maka dinyatakan tidak sah sholatnya, ya. Harus Allahu Akbar. Lafadznya harus Allahu Akbar. Lafadz yang lain tidak bisa mencukupi. Nah, itu ya dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti ihram fil haji, dalam haji. Jadi takbiratul ihram itu seperti ihram dalam haji. Kalau kita ihram, jadi dalam haji, dalam umroh kan ada ihram, ada tahallul. Nah, sama sholat juga ada ihram, ada tahallul. Mana ihramnya yaitu ketika takbiratul ihram, mana tahallulnya yaitu ketika kita salam. Jadi ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah di situ kita sedang dalam keadaan ihram. Berarti haram, kita diharamkan dengan apa-apa saja yang diharamkan dalam sholat, seperti haram berbicara, haram makan, ya, haram gerak-gerak, kan kita sedang dalam keadaan ihram. Berarti kalau kita melanggar keharaman ihram dalam sholat, berarti sama saja itu membatalkan sholat, ya. Takbiratul ihram itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, dari rukun-rukun sholat yang harus dilaksanakan adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah. Jadi kalau dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, apakah sah? Jawabannya tidak sah. Kalau dalam sholat tidak membaca surat, apakah sah? Masih sah. Masih sah, karena yang paling penting itu bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu. Sholat yang tidak membaca Al-Fatihah dinyatakan tidak sah sholatnya, ya. Nah, tidak sah sholatnya. Kemudian wal basmalati ayatun minha, dan basmalah juga ini termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi jangan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan langsung masuk ke sana. Bismillah dulu, karena bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah, ayat pertama dari Al-Fatihah, ya.
ayat dari Al-Fatihah. Jadi harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu dan seterusnya. Itu nanti semua tasdid-tasdidnya Al-Fatihah harus kita jaga. Maksudnya semua tasdid-tasdid Al-Fatihah ini harus terdengar oleh telinga sendiri, ya. Bismillah. Ini tasdid harus terdengar, awas sama telinga. Hirrahman, harus terdengar. Hirrahmanirrahim, nirrahim harus terdengar sama telinga sendiri. Alhamdulillah, lillah ini harus terdengar, ada tasdid di sana. Lillahi rabbil alamin. Ya, pokoknya semua tasdid-tasdid yang ada pada Al-Fatihah itu harus bisa terjaga. Artinya yakin terbaca oleh diri sendiri. Apa cirinya yakin sudah terbaca? Yaitu si tasdidnya Al-Fatihah terdengar oleh telinga sendiri. Jangan sampai bacaan Al-Fatihah Anda tidak terdengar oleh telinga sendiri, karena itu bisa menyebabkan tidak sahnya sholat Anda. Seperti itu. Mengapa? Karena Al-Fatihah ini merupakan bagian rukun dari sholat, sehingga kalau rukunnya kita tidak dilaksanakan dengan benar, maka bisa dinyatakan sholatnya tidak sah, ya. Tidak sah. Kenapa katanya kok sebagian ada itu yang baca Al-Fatihah nggak pakai Bismillah? Ya itu kan sebagian. Kalau kami di sini mengikuti madhab Imam Syafi'i itu apa? Baca Al-Fatihah itu harus pakai Bismillah. Nah, berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, idza kumtum alhamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Nah itu. Jadi kata Rasulullah SAW, idza qara'tum, ketika kalian semua membaca alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka kalian, kata Nabi, harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim? Innaha ummul Qur'ani, sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibunya Al-Quran. Wa ummul kitabi, dan ibunya Alkitab. Wa sab'ul masani, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7. Nah 7 ya, terdiri dari itu 7. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha adalah salah satu dari ayat-ayatnya Al-Fatihah. Makanya dalam Al-Fatihah itu kita harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kurang lebih baca Al-Fatihah seperti itu ya. Nah, yang penting suara, bukan yang penting itu bukan suaranya, yang penting itu
makhrajnya yang paling penting itu kalau dari fikih itu tasdidnya. Yang penting tasdid dari Al-Fatihah itu harus terdengar oleh telinga sendiri, jangan sampai tidak terdengar. Oke. Nah, itu rukun sholat yang nomor 4 adalah membaca Al-Fatihah beserta bismillah ya. Kemudian yang nomor 5, rukun dari sholat itu ar-ruku' wa tuma'ninah. Ini disatukan ruku dan tuma'ninah. Wa tuma'ninatu fi ya. Ruku dan tuma'ninah. Ruku itu sesudah kita ruku itu kita ruku dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu dibaca 3 kali ya, 3 kali. Tuma'ninah dan tuma'ninah itu kita diam sejenak. Nah, itu tuma'ninah dengan minimal kira-kira bacaan subhanallah. Nah, jadi diamnya kita ketika ruku itu minimal durasinya itu sama dengan durasi ketika kita membaca subhanallah. Jadi jangan Allahu Akbar, sami Allah, jangan langsung gitu. Itu namanya tidak tuma'ninah, tidak sah sholatnya. Harus tuma'ninah dulu. Minimal durasi tuma'ninahnya itu sekira-kira durasi Anda membaca subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman. Ya minimal seperti itu. Ya, minimal seperti itu. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau itu nanti dikatakan sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah itu adalah diam sejenak dengan durasi diamnya minimal di bacaan kita ketika membaca subhanallah. Nah, itu tuma'ninah itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, irka' hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kalian sampai tuma'ninah kalian raki'an, seraya kalian ini dalam keadaan beruku. Ya, itu hadis Rasulullah SAW. Ketika kita sudah ruku, nah itu ruku adalah rukun nomor 5 dari tuma'ninah. Kemudian setelah ruku dan tuma'ninah, rukun yang nomor 6 adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu adalah berdiri lagi dari ruku, mengangkat setelah ruku itu i'tidal dengan bacaan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Boleh dibaca Fatihah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, itu boleh juga ya. Yang penting i'tidal. Subhana, setelah kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini ruku itu harus berdiri ya. Si ruku itu harus berdiri kita. Maksudnya sejajar, kasofihatin, seperti satu papan. Nah, katanya kata para ulama itu ciri rukunya udah benar itu kalau seandainya disimpan telur di leher di sini, itu telurnya agak akan jatuh. Nah, kalau telurnya agak akan jatuh berarti itu ruku udah benar. Kalau ruku telur disimpan di situ masih jatuh, nah itu berarti rukunya masih salah. Jadi kasofihah, seperti satu papan. Jadi ini jangan terlalu gini, nanti si kepala itu jangan terlalu tunduk. Nah, sedang aja, sedang. Nah, sedang ininya. Jangan terlalu gini, nanti si kepala itu pas ruku jangan terlalu gini tunduk. Kasofihah, seperti satu papan. Sejajar, lurus. Nah, lurus. Nah, itu ruku yang benar. Kemudian sudah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah wa tuma'ninah. Jadi i'tidal dan tuma'ninah artinya ketika kita mengangkat dari ruku, kita berhenti dulu sebentar, sekira-kira durasinya bacaan subhanallah. Ya. Sami Allah, makanya oleh ulama kita diajarkan ketika i'tidal bacanya sami Allahu liman hamidah
Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah itu ya. Tidak. Lanjut, rukun sholat yang nomor 7 adalah as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Fi kulli rakaatin ma'atu ma'nina. Jadi sujud 2 kali di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat sujud itu dilakukan 2 kali beserta tumakninahnya. Dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu adalah sujud, ya. Sujud ini nanti harus si hidung ini menempel kepada tempat sujud, ya. Jadi sujud itu jangan kepalanya gini. Nah, gini aja. Nah, ini harus menempel, cuman jangan ditekan juga. Kalau ditekan nanti ya gimana? Yang penting menempel aja. Ini menempel ya. Ini bukan ini yang menempel, tapi ini dan ini sampai hidung, ya. Dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu ya. Dalam sujud. Setiap rakaat sekali lagi sujud itu 2 kali. Nah. Kemudian yang nomor 8 dari rukun sholat itu adalah al-julusu bainas sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud itu dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, ya. Nah, itu apa? Duduk di antara 2 sujud. Jadi kita sujud. Nah, nanti sudah sujud duduk dulu, jangan langsung sujud dulu, jangan langsung sujud lagi, tapi duduk dulu sebentar dengan membaca Rabbighfirli warhamni. Saya gak tahu bacaannya, ya gak usah dibaca, yang penting duduk dulu sebentar, jangan langsung sujud lagi. Syukur-syukur doanya tahu, kalau gak tahu juga gak jadi masalah. Nah, yang penting kamu bisa baca Al-Fatihah gitu doang dalam sholat, ya. Kemudian yang nomor 8 rukun sholat itu adalah duduk tasyahud. Nomor 9 duduk tasyahud akhir, ya. Duduk tasyahud akhir, ya. Duduk tasyahud akhir wa tasyahhudu fihi wassalatu ala nabi fi tasyahudil akhir. Duduk tasyahud akhir dan membaca sholawat pada tasyahud akhir. Jadi bacaan tasyahud akhir itu gimana? At-tahiyyatul. Ini sama tasdidnya harus terdengar, ya. Tasdidnya harus terdengar oleh telinga sendiri dalam at-tahiyyat itu. Ya, jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Harus terdengar semua dengan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Ya, kalau itu nggak terdengar itu bisa gasah sholatnya kalau seperti itu. Si tasdid harus terdengar benar-benar oleh telinga. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ udah sah sholatnya, karena itu yang wajib. Nah, sampai situ udah dinyatakan
sah sholatnya karena itu yang wajib. Yang kelanjutannya itu sunnah, sunnah. Berarti kalau kita sholat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu assalamualaikum warahmatullahi, itu udah sah sholatnya, udah sah, ya. Karena sampai situ yang wajib. Adapun nantinya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau dibaca lebih bagus, lebih baik, ya. Lebih baik lagi. Kalau bisa ya baca walaupun itu sunnah. Apalagi kalau ditambah lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, apalagi kalau ditambah bacaan itu, maka itu lebih afdal lagi, lebih utama lagi dari tahiyat, ya. Di tahiyat ini termasuk bacaan tahiyat, ya, maksud saya bacaan tahiyat itu termasuk rukun qauli. Artinya jadi dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli itu rukun ucapan. Jadi ucapan yang wajib dalam sholat yang tidak bisa ditinggalkan, itu namanya rukun qauli. Kalau rukun fi'li ini rukun pekerjaan. Ya, yang berarti rukun gerakan, berarti gerakan dalam sholat yang tidak boleh tidak, berarti mau tidak mau harus dilakukan, itu rukun fi'li. Apa rukun qauli? Satu adalah bacaan takbiratul ihram, yaitu kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, lafaz Allahu Akbar pada takbiratul ihram disebut rukun qauli, rukun ucapan. Berarti kalau rukun qauli, awas nanti lafaznya harus benar-benar terdengar minimal oleh diri sendiri, ya. Kemudian apalagi rukun qauli itu bacaan Al-Fatihah. Berarti si Al-Fatihah ini harus dibaca, kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Dan bacaan Al-Fatihah ini harus benar-benar terdengar oleh telinga sendiri. Ya, itu Al-Fatihah. Kemudian apalagi rukun qauli itu, yaitu bacaan tasyahud akhir, tasyahud awal, itu bacaannya termasuk rukun qauli. Bagaimana bacanya? Yang tadi kita bacakan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatus sampai beres, itu bacaannya rukun qauli. Rukun ucapan yang mana bacaannya itu harus terdengar oleh telinga sendiri, yang mana tasjidnya harus terdengar oleh telinga sendiri, karena itu rukun qauli. Gimana kalau kita gak baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kan itu rukun qauli, rukun ucapan. Yang namanya rukun mau tidak mau harus kita laksanakan. Nah, itu rukun qauli. Mana rukun fi'li? Ya, berarti rukun fi'li itu seperti apa? Seperti sujud, ruku, itu rukun fi'li. Duduk di antara dua sujud, tahiyat, tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, itu termasuk rukun fi'li, rukun gerakan, yang mana gerakan itu harus dilaksanakan. Jadi sholat itu dua. Kalau rukun qaulinya kita laksanakan, rukun ucapannya, rukun fi'linya kita laksanakan dengan benar. Nah, kalau sudah benar-benar dilaksanakan, tinggal batal-batalnya sholat juga Anda menjauhinya, maka itu bisa dinyatakan sholat Anda sah. Sholat Anda sah. Sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu. Jadi ketika sholat kita misalkan seperti ini dari awal, kita ulangi lagi prakteknya, dari awal sampai akhir. Allah itu langsung niat, ya. Allah, al hati berkata niat saya sholat fardu duhur, fardu asar misalkan, ya, terserah sholatnya. Fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar, ya, langsung bareng. Nah,
Kemudian baca surat Al-Fatihah, baca dulu doa iftitah lebih bagus, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jadi ketika Allahu Akbar, baca lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya. Itu yang bagusnya. Jangan gini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, itu juga sebenarnya nggak jadi masalah, cuman yang lebih bagusnya gini, Allahu Akbar, berhenti dulu sejenak, lalu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, sampai beres. Sesudah beres, hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin, itu beres. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Beres di situ lalu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bareng dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Nah, udah waladdallin, beres, dilanjutkan dengan membaca surat. Suratnya bebas, mau kulhu terus setiap sholat, gak jadi masalah ya. Yang namanya juga kalau baca surat itu sunnah. Gak dibaca gak jadi masalah sebenarnya, cuman ya sangat disayangkan kalau tidak dibaca. Kalau kita membaca suratnya surat kulhu, surat Al-Ikhlas, berarti kul huwallah. Setelah Al-Fatihah kita baca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah beres kita membaca surat, lalu kita melaksanakan rukun, ya. Rukun selanjutnya dari sholat yaitu ruku. Ruku itu rukun yang nomor 5. Lalu kita ruku, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, 3 kali. Kemudian angkat dari ruku, disebut i'tidal. I'tidal itu namanya, beserta tumaninahnya, awas, dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang lebih simpel, kalau di Mekah itu simpel, Rabbana walakal hamd. Nah, segitu bacaannya bisa juga ya. Kalau mau panjang seperti yang tadi. Sesudah nanti berdiri dari ruku, langsung melaksanakan sujud, ya. Langsung melaksanakan sujud. Nanti kalau melaksanakan sujud ini jangan angkat tangan, ya. Jadi kalau pas mau sujud itu tangannya jangan diangkat. Itu bisa menambah ruku, nanti batal. Jadi kalau pas sujud itu tangannya jangan sambil diangkat. Jadi langsung sujud saja. Beda kalau kita mau ruku. Nah, itu sunnah justru. Kita mau ruku ngangkat dulu tangan, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu sunnah. Nah, nanti cuman kalau pas mau sujud itu nggak ada sunnah mengangkat tangan dulu, jangan diangkat tangannya, jadi langsung sujud aja. Sujud, pertama sekali baca subhana rabbiyal, awas ininya sama hidung harus kena ke tempat sujud, ya, ke sajadah, dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, ya, bagus 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'wani. Kemudian sujud lagi, kan sujud itu marratain 2 kali di setiap rakaat. Awas, sujud lagi, baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian berdiri lagi, baca lagi Al-Fatihah seperti tadi. Itu rakaat pertama. Langsung kalau seandainya itu rakaat terakhir, kita langsung masuk rakaat akhir, langsung berarti tahiyat, langsung tahiyat membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai beres, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai itu segitu juga sudah beres, sudah sah. Kalau mau langsung salam boleh. Nah, kalau
mau dilanjutin boleh sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Sampai situ dibaca lebih bagus lagi. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum itu nanti ketika beres lafad kum, nah beres kum, assalamualaikum. Nah udah lafad kum beres, baru kita boleh melirik ke kanan, ya. Baru kita boleh melirik ke kanan. Jadi jangan gini, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu kurang abdol ya. Lebih baik gini, assalamualaikum warahmatullahi. Baru assalamualaikum warahmatullah, itu lebih abdol. Yang penting kum dulu dilewat. Kum assalamualaikum. Boleh gini juga, assalamualaikum warahmatullah. Boleh juga seperti itu ya. Yang jelas si apa ini namanya? Nah ini ya, bahu ini, si bahu ini jangan ikut bergerak. Harus diam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini harus diam, jangan assalamualaikum warahmatullah. Ininya ikut seperti ini, ya. Kalau ikut seperti ini bahaya, bisa batal sholatnya. Ya. Kecuali nanti uluk salam yang kedua, karena itu sunnah. Kalau uluk salam yang pertama itu wajib, uluk salam yang kedua itu dihukumi sunnah. Sehingga kita gak mau uluk salam yang kedua juga gak jadi masalah. Contoh satu kali aja, assalamualaikum warahmatullah. Udah beres sholatnya, udah sebenarnya udah beres, cukup. Cuman gak abdol, gak utama ya. Lebih utama sambil uluk salam yang ke kiri juga, assalamualaikum warahmatullah ya. Awas ininya pundak, si pundaknya ketika salam itu ikut bergerak ya. Jangan sampai ikut bergerak ini, assalamualaikum warahmatullah. Ini harus diam ya, harus diam si pundaknya. Nah, kalau diam ya ini yang benar. Kalau ikut bergerak ya ini yang salah, bisa batal sholatnya. Awas, hati-hati ya. Sholat itu kesalahan sedikit saja bisa batal, bisa menyebabkan sholat Anda tidak sah ya, bisa menyebabkan sholat Anda tidak sah. Nah itulah rukun-rukun sholat yang tadi kita pelajari bersama. Saya anggap Anda semua sudah paham, memahaminya. Kalau sudah paham tinggal laksanakan, jangan sampai sholat Anda salah lagi ya. Kalau yang sudah benar lebih tingkatkan lagi, lebih ditingkatkan lagi kualitas sholatnya. Nah kalau yang masih belum benar, oh saya baru tahu apa yang diterangkan, silahkan perbaiki sholat Anda ke sholat yang lebih baik ya. Karena sholat itu menentukan hidup Anda ya. Sholat itu ibarat angka 1. Sholat itu ibarat angka 1, sedangkan ibadah yang lain itu kalau diibaratkan 0 ya, angka 0. Jadi kalau kita mau melaksanakan puasa nilainya 0. Kita mau melaksanakan apalagi zakat nilainya 0. Umroh, haji 0 lagi. Ya 0 semua, apa tidak akan berharga. Jadi ibadah yang lain tanpa sholat itu tidak akan berharga karena semua nilainya 0. Sedangkan yang bisa membawa ibadah lain itu berharga adalah sholat kita. Jadi kalau 0, terus di depan kita simpen angka 1, berarti langsung berharga. 1 ditambah 0 jadi 10. 1 ditambah 0 lagi, 0-nya 2 jadi 100. 0-nya 3 jadi 1000. 0-nya 4 jadi 10.000. 0-nya 5 jadi 100.000. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi ibadah puasa kita percuma tanpa sholat. Zakat kita, sedekah kita percuma tanpa sholat ya. Seluruh kebaikan kita, haji kita, umroh kita percuma tanpa sholat. Karena sholat itu adalah ibarat angka 1,
sedangkan ibadah yang lainnya itu adalah angka 0, yang dimana 0 tidak akan berharga tanpa 1. Sekali lagi, 0 tak akan berharga tanpa 1. Jadi 1 tidak masih mending 1, masih berharga daripada 0 yang tanpa angka 1. Nah, itulah pentingnya sholat bagi ibadah yang lainnya. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tihangnya agama. Suatu rumah yang tanpa tihang, maka pasti rumah itu akan hancur, malah tidak akan bisa berdiri. Nah, sholat itu tihangnya, puasa itu ibaratkan gentingnya, yang lain ibadah-ibadah temboknya, lantainya. Nah, yang namanya lantai, tembok, ya, genting, semuanya tidak akan bisa berdiri tanpa pondasi. Apa itu pondasinya? Sholat. As-sholatu imaduddin. Ya. Namun dalam Quran diceritakan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, jadi di akhirat itu yang celaka itu yang diancam. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang yang tidak sholat. Tapi yang diancam itu orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musalli. Mana? Kenapa orang-orang yang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam melaksanakan sholatnya, ya. Itu yaitu yang lalai itu berarti salah satunya bukan yang lalai waktunya saja, tapi mereka yang lalai dalam mengetahui ilmunya sholat. Jadi orang yang sholat tanpa memakai ilmunya itu sama saja dia lalai dalam sholatnya. Bagaimana kalau dia lalai dalam sholatnya? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dia termasuk orang yang celaka karena dia orang yang lalai. Nah, jadi awas, yang lalai sholat itu bukan orang yang lalai dalam waktu melaksanakan sholat saja, tapi orang yang sholat tanpa memakai ilmunya, malah tanpa mau belajar ilmunya, disebut orang yang lalai dalam sholat. Gimana seperti itu? Fawailul lil musallin, celaka. Nah, celaka. Hanya kita sholat tidak benar, tidak memakai ilmunya, itu bahaya, ya, bahaya. Harus benar-benar kita memakai ilmu. Apa ilmunya sholat itu? Yaitu salah satunya yang tertulis, yang tercantum dalam kitab-kitab fikih berdasarkan kesepakatan para ulama ahli fikih, ya. Karena ulama ahli fikih ini ulama-ulama yang salaf, yang mereka yang salaf, ulama-ulama yang pernah menyaksikan langsung bagaimana para tabi'in sholat. Tabi'un sholat, bagaimana tabi'un pernah menyaksikan para tabi'in sholat, ya. Kemudian para tabi'in pernah menyaksikan bagaimana para sahabat sholat, ya. Kemudian para sahabat pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi jika kita mengikuti ulama, kita sama dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat MBW Tour yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pembahasan sholat dasar, sudah beres kita membahas dari mulai syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, kemudian rukun-rukunnya sholat, ya. Rukun-rukunnya sholat. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai sholat yang memang tidak dimengerti dari pembahasan tadi, atau memang ada pertanyaan yang dari dulu
bisa terjawab tentang masalah sholat boleh dipertanyakan pada hari ini. Nah, insya Allah saya akan menjawabnya. Nah, kalau masih belum ada yang bertanya juga tentang masalah sholat, kita akan mulai ke pembahasan ke yang membatalkan sholat. Jadi ada sholat, pasti ada yang membatalkannya. Apa yang membatalkan sholat itu? Salah satunya, nah, yang membatalkan sholat. Ada pertanyaan? Gimana pertanyaannya? Nah, supaya sholat khusyuk. Bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Kalau masalah bagaimana caranya itu nggak bisa dijawab. Jadi kalau pengen caranya sholatnya khusyuk, yaitu Anda harus yakin bahwasanya sholat Anda itu akan diterima. Bagaimana Anda bisa yakin sholat Anda diterima? Itu sholat yang memang benar-benar Anda sudah melaksanakan aturan fikihnya, aturan tata caranya. Nah, jadi khusyuk itu akibat dari Anda sudah melaksanakan fikih, sudah melaksanakan tata caranya. Ibarat Anda ke jeding, Anda ke WC, itu adalah akibat dari Anda makan. Ya, Anda makan, akibatnya Anda ke jeding, Anda ke WC. Anda melaksanakan tata cara sholat yang baik, Anda melaksanakan tata cara sholat ini benar-benar sesuai aturan fikih dengan yakin, seyakin-yakinnya Anda ini sudah benar, maka bakal datanglah khusyuk itu dengan sendirinya. Ya, bakal datang khusyuk itu dengan sendirinya. Jadi kalau pertanyaan bagaimana caranya supaya sholat itu khusyuk, lakukanlah aturan-aturan sholat berdasarkan ilmu fikih yang seharusnya insya Allah khusyuk itu sendiri bakal datang dengan sendirinya. Ya. Ini bagaimana kalau khusyuk, mutan najisnya saja kita gak tahu, air yang suci dan mensucikan kita gak tahu, ini tempat suci apa enggak ya kita nggak tahu, ya bagaimana mau datangnya khusyuk. Nah, seperti itu. Oke, lanjutkan. Perkara yang dapat membatalkan sholat, ya, perkara yang dapat membatalkan sholat adalah al-kalamul amd, berbicara. Jadi ketika sholat berbicara ini, ketika sholat ada yang berbicara itu batal sholat. Maupun itu satu kata, satu huruf saja asal mengandung arti itu sudah membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Berbicara ketika sholat itu batal sholat. Yang kedua yang membatalkan sholat itu al-amalul katsir. Al-amalul katsir adalah melakukan gerakan lebih dari gerakan banyak. Melakukan gerakan banyak. Banyak ini berarti lebih dari 3. Jadi kalau kita gerak-gerak ketika sholat lebih dari 3 itu batal sholatnya, ya. Makanya kalau sholat itu jangan sambil gini-gini, ya. Imam lagi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Si makmumnya gini-gini, ya. Gini-gini. Ini gerak udah berapa kali ini? Nah, sedangkan 3 kali gerak saja udah batal, apalagi sambil garuk-garuk segala macam, ini digaruk, ya. Ini sorban dipegang-pegang, baju dibener-benerin ketika sholat, imam masih baca surat, batal sholatnya itu. Seyakin-yakinnya sholat Anda batal. Soalnya Anda telah melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Nah, gerakan lebih dari 3 kali ini dapat membatalkan sholat. Kemudian, wal qahqahah. Qahqahah itu dia ini tertawa. Nah, tertawa itu dapat membatalkan sholat. Tertawa terbahak-bahak. Kalau qahqahah bahasanya itu adalah tertawa terbahak-bahak ataupun senyum-senyum sebenarnya terlalu lama juga bisa membatalkan sholat juga, ya. Nah, cuman yang lebih ditekan itu awas kalau tertawa ketika sholat itu batal sholatnya. Atau menangis.
menangis ketika sholat, wal buka. Menangis ketika sholat itu batal sholatnya awal. Makanya kalau ada orang yang sholat sambil menangis kayak yang betul. Kalau yang di YouTube itu, yang di YouTube yang di video sholat sambil menangis, alhamdulillahirabbil alamin. Dia sambil menangis si imamnya, padahal batal sholatnya. Menangis sambil sholat itu batal. Kayak yang betul. Kayak yang betul aja, itu kelihatannya betul sholat sambil menangis, wah berarti dia khusyuk. Khusyuk itu nggak ditentukan dari sana. Justru menangis itu dapat membatalkan sholat, maka harus hati-hati. Atau wal anin, dia itu merintih seperti kesakitan, aduh, nah itu batal sholatnya. Wat tanah nuh, dia itu berdehem, tapi dengan disengaja itu juga membatalkan sholatnya, ya, membatalkan sholatnya. Nah, setelah dari sholat harus lebih berhati-hati lagi, jangan berdehem, jangan merintih, jangan menangis, jangan ketawa, jangan berbicara, udah diam aja. Kita fokus dalam bacaan kita, ya. Fokus kita mendekatkan diri dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian yang nomor keempat yang dapat membatalkan sholat adalah al-aklu wasyud, yaitu makan dan minum. Makan dan minum amdan dengan disengaja, kasiron kanau qolilan, maupun sedikit maupun banyak, maka itu dapat membatalkan sholat. Umpamanya makan itu bukan yang makan banyak aja, umpamanya kita sesudah makan itu kita sholat, tiba-tiba di gigi kita itu ada bekas makanan. Ketika kita sedang sholat ada bekas makanan di gini-gini, ada bekas makanan. Nah, daripada dibuang, sayang katanya dimakan aja lagi. Nah, bekas makanan yang ada di gigi itu, nah itu batal sholatnya, ya. Batal sholatnya walaupun sedikit, batal. Nah itu ya. Maupun itu walaupun dia tidak tahu, saya ini kan tidak tahu ini batal, ya batal tetap. Ingkana nasyan au jahilan, walaupun dia lupa ataupun dia bodoh, tidak tahu dengan perkara itu. Makanya harus tahu itu. Bekas-bekas makanan yang ada di gigi ketika sholat jangan dimakan. Nah itu batal. Kalau dimakan batal, kalau dibuang makruh ketika sholat itu. Jadi dari gimana caranya, ya didiemin aja. Makanya sebelum sholat itu kita harus persiapan dulu gigi itu. Takutnya nanti ada makanan sisa atau segala macam, ya, segala macam. Nah itu justru bisa nanti mengganggu ibadah kita, ya. Dibersihkan dulu. Mau sikat gigi dulu boleh. Mau pakai korek gigi boleh, dibersihkan dulu biar kita nanti tenang di sholatnya. Jangan sampai nanti ada bekas makanan yang menempel pada gigi kita, karena nanti kalau ditelan batal sholatnya, kalau dibuang itu makruh, ya. Jadi serba salah juga. Lalu membatalkan sholat itu tarku rukni min arkaniha, meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat, ya. Itu juga seperti kita lupa dalam membaca Al-Fatihah, nah itu batal sholatnya. Atau kita lupa ruku misalkan, itu juga batal sholatnya, tidak melaksanakan ruku, ya. Itu sangat makanya harus hati-hatinya. Sholat itu santai aja, jangan mau terburu-buru. Nah itu salah satu dari yang membatalkan yang bisa membatalkan sholat, ya, meninggalkan ruku. Atau seperti ini contohnya, meninggalkan ruku seperti gini. Kita sudah baca ini, sudah baca ini
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sudah baca Al-Fatihah, ya. Tapi tiba-tiba kita ingat, lah saya belum baca doa iftitah, belum baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lalu kita ulangi lagi dari bacaannya ke Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu batal itu sholatnya itu. Itu sholatnya bisa batal karena kita sudah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau seandainya kita sudah baca Al-Fatihah, udah lanjutin aja. Nggak usah balik lagi kita ke baca doaan iftitah. Kalau balik lagi itu bisa batal sholatnya, ya, bisa batal lagi. Lanjutin aja langsung. Jadi jangan alhamdulillahirabbil alamin dalam hati belum baca iftitah, ulangi lagi ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Batal itu sholatnya. Batal langsung sholatnya ya. Nah, mau tidak mau batal itu sholatnya. Nah, seperti itu. Silakan yang mau bertanya tentang batal tentang sholat pada pembahasan ini yang masih belum dimengerti. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sepertinya pengajian live kali ini bersama SBB Tour akan disudahkan dulu gitu. Nanti insya Allah dilanjut lagi malam sekitar jam 10 malam. Kalau belum ada yang bertanya. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Nanti aja pertanyaannya Kak, boleh buat malam disimpan ya. Yang mau bertanya silakan masalah itu. Nah, pengajian live NDW Tour kali ini sepertinya dicukupkan dulu sampai sekian. Mudah-mudahan di pengajian ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda lancar dan mendapat keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa intajid aiban fasudal khalala jalalladzi la aiba fihi wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.